Halo, halo. Oke, jadi ini masuk video kedua kita. Video sebelumnya sedikit pengantar tentang apa yang akan kita pelajari dalam tutorial ini. Untuk video kali ini kita akan fokus mengenal sedikit tentang Unity yang akan kita gunakan sebagai engine untuk pengembangan game sambil belajar programming. Kemudian kita juga akan membuat project pertama kita yang kita sebut dengan Hello. Oke, jadi hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mendownload Unity-nya. Caranya mudah. Nah, langsung bisa download Unity 5. Ada Personal Edition sama Professional Edition. Bedanya apa? Ada beberapa fitur-fitur yang hanya ada di Professional Edition, nggak ada di Personal Edition. Sama yang paling penting, yang Personal Edition gratis, sedangkan yang Professional Edition berbayar. Untuk tutorial ke depan, sepertinya dengan yang Professional Edition aja cukup. Jadi, kamu bisa langsung download di sini, klik free download untuk mendownload Unity 5. Namun, saya sendiri menggunakan Unity 4 untuk saat ini, belum upgrade ke Unity 5. Alasannya karena masih ada proyek-proyek yang saat ini sedang ongoing dikerjakan di perusahaan saya yang masih menggunakan Unity 4. Takutnya kalau kita upgrade ke Unity 5, ada beberapa fungsi yang mungkin jalan, mungkin enggak. Tapi overall, kalau mau download yang Unity 5 nggak masalah. Kalau mau yang tampilannya sama persis dengan yang akan ada di tutorial ini, bisa menggunakan Unity 4. Caranya, klik di sini. Kemudian kamu akan ada pilihan Unity 5, 4, atau 3. Klik yang 4. Lalu bisa langsung klik. Unity ini tersedia untuk Windows dan juga untuk Mac. Nanti kalau kamu sudah selesai download, kamu bisa langsung masuk ke Unity. Oke, ini adalah tampilan dari Unity. Kita coba bikin project baru saja. Oke, ketika kita coba untuk bikin project baru, kalau kamu gunakan Unity 4, ini adalah halaman yang akan muncul. Kita bisa create new project, kita bisa set directory-nya mau di mana, kita bisa beri nama projectnya, misalkan tutorial Andisas Hello World. Kemudian di sini kita bisa setup 2D, karena untuk belajar pertama kita gunakan 2D aja. Ini bisa kamu abaikan dulu untuk sementara. Kita bisa langsung create project. Oke, sebelum nanti kamu create project, ketika habis download Unity dan menginstal Unity, kamu akan diminta untuk melakukan pendaftaran. Caranya sangat mudah, cukup gunakan email aktif kamu di situ. Kemudian kamu langsung bisa mendaftarkan account Unity. Di situ juga kamu bisa memasukkan informasi pembayaran kalau mau menggunakan Unity yang berbayar. Sama itu juga account yang akan digunakan jika nanti kamu ingin membeli aset. Tapi itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di video berikutnya. Sekarang kita akan fokus dulu ke pengenalan software Unity-nya. Karena software Unity sendiri itu juga cukup berat, jadi emang kalau agak lama terbukanya dimaklumi saja. Oke, ini bisa saya close. Dan ini adalah tampilan dari Unity. Mungkin buat yang baru pertama kali membuka Unity akan merasa sedikit pressure dan overwhelmed karena ada banyak banget elemen dalam user interface-nya. Tapi nggak usah khawatir, kita akan pelajari ini satu persatu dan pelan-pelan. Hari ini kita cukup fokus kepada beberapa elemen di user interface-nya aja.
beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menggeser ini, mengaktifkan dan menonaktifkan. Kita akan close beberapa yang kita rasa belum akan kita gunakan saat ini. Animator bisa kita close. Animation juga bisa close. Konsol mungkin nanti kita gunakan, project yang kita gunakan. Kalau nanti mau munculin lagi bisa di sini. Tinggal diklik. Tadi ada animation, ada animator. Ini ada scene, game, inspector, hierarchy, project, dan sebagainya. Oke, kita akan mulai kenalan satu persatu. Dimulai dari hierarchy. Ini adalah objek yang ada di dalam layar kamu nanti. Jadi saat ini dari Unity sudah ada by default diberikan main camera. Ini adalah ukuran layar kamu. Saat ini ukurannya 16:9. Dimana ini nanti bisa kamu ganti-ganti dan rubah sesuka hati. 16:10, 3:2, 4:3, 5:4. Sekarang kita gunakan 6:9. Kemudian ini ada scene dan game. Basically dia menunjukkan layar yang mirip, bedanya game itu hanya menampilkan apa yang ada di dalam kamera, ukurannya segini, sedangkan di scene kita bisa melihat lebih luas termasuk yang di luar kamera. Kemudian so far itu dulu sih yang kita perlu ketahui tentang scene dan game. Nanti sambil jalan kita sambil belajar lebih lanjut. Kemudian yang penting juga adalah inspector. Inspector itu adalah informasi dari objek yang sedang kita klik. Saat ini kita sedang klik main kamera, maka ini adalah informasi yang ada di dalamnya. Ada transform, ada kamera, ada geo layer, dan lain sebagainya. Hari ini kita nggak akan ngebahas ini, jadi nggak usah terlalu dipusingkan. Kemudian ada project. Project ini mirip kayak file explorer, yaitu file apa aja atau folder apa aja yang ada di dalam project yang sedang kita buat. Kemudian ada console. Console ini adalah output. Nanti kita akan belajar console lebih dalam. Mungkin itu sedikit pengenalan. Kalau masih cukup bingung, nggak usah khawatir karena kita akan belajar pelan-pelan. Sekarang kita akan coba bikin project pertama kita yang berjudul Hello World. Hello World itu adalah sebuah project standar yang biasa digunakan oleh programmer ketika belajar tools baru atau bahasa pemrograman baru. Intinya hanya cukup menampilkan tulisan Hello World sebagai perkenalan dengan tools tersebut. Pada video kali ini kita akan berkenalan dengan Unity, jadi mari kita gunakan project Hello World